Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini saya akan mempresentasikan video edukasi teknologi informasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan diri saya. Nama Andi Salim Hamzah, NIM 2024018092, Prodi Informatika C. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu kecerdasan buatan dan contoh dalam dunia maya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas teknologi yang sedang mengubah dunia, yaitu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Apa itu AI? Dan bagaimana perannya di dunia maya? Mari kita mulai. Definisi AI. Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan pengembalian keputusan manusia. Teknologi ini memungkinkan komputer memproses informasi, mempelajari pola, dan memberikan solusi dengan cara yang hampir menyerupai manusia. Sejarah singkat AI. Awalnya, konsep AI muncul pada tahun 1950-an, ketika para ilmuwan seperti Alan Turing mulai bertanya, bisakah mesin berpikir? Pada tahun-tahun berikutnya, penelitian AI berkembang pesat, terutama dengan munculnya teknologi Deep Learning di era 2000-an. Peran AI di dunia maya. Di dunia maya, AI memiliki banyak aplikasi yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang pertama, chatbot. AI digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis di berbagai platform seperti layanan pelanggan online. Peran AI di dunia maya. Di dunia maya, itu memiliki banyak aplikasi yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang pertama, chatbot. AI digunakan untuk menjawab pertanyaan penggunaan secara otomatis di berbagai platform seperti layanan pelanggan online. Yang kedua, sistem rekomendasi. Ketika Anda membuka YouTube atau Netflix, AI bekerja untuk merekomendasikan video atau film berdasarkan minat Anda. Yang ketiga, pendeteksi penipuan. AI digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di platform e-commerce atau transaksi perbankan online. Contoh implementasi AI. Berikut adalah beberapa contoh nyata. Yang pertama, Google Assistant dan Siri. Asisten virtual ini membantu kita dengan berbagai tugas, seperti mengatur pengingat atau mencari informasi. Yang kedua, sistem prediksi iklan. AI digunakan untuk menargetkan iklan yang sesuai dengan minat Anda berdasarkan aktivitas online. Yang ketiga, mendeteksi konten berbahaya. Platform seperti Facebook menggunakan AI untuk mengidentifikasikan dan menghapus konten yang melanggar aturan. Keunggulan AI. AI menawarkan sejumlah keunggulan seperti kecepatan dan efisiensi, yaitu proses yang biasanya memakan waktu dapat dilaksanakan dengan cepat. Yang kedua, kemampuan skalabilitas, yaitu AI dapat menangani volume data yang sangat besar. Yang ketiga, adaptasi yang cepat, yaitu AI dapat mempelajari pola baru dengan cepat untuk menyesuaikan performanya. Sekarang kita masuk ke topik 2, experience. Expert sistem dan Kita masuk ke topik 2, yaitu expert system dan contoh dalam dunia maya.
Sekarang kita akan membahas salah satu cabang AI, yaitu Expert System. Apa itu dan bagaimana pengaplikasiannya di dunia maya? Mari kita simak. Definisi Expert System. Expert System adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengembalian keputusan seorang ahli. Sistem ini biasanya didukung oleh basis pengetahuan dan aturan-aturan logis. Sejarah Expert System. Expert System mulai berkembang pada tahun 1970-an. Salah satu contoh awal adalah sistem MYCIN. Expert System adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Sistem ini biasanya didukung oleh basis pengetahuan dan aturan-aturan logis. Sejarah Expert System. Expert System mulai berkembang pada tahun 1970-an. Salah satu contoh awal adalah sistem MYCIN yang digunakan untuk membantu diagnosis penyakit infeksi bakteri. Sejak saat itu, teknologi ini berkembang pesat. Cara kerja Expert System. Expert System terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi informasi atau data dari pakar di bidang tertentu. Yang kedua, mesin inferensi. Digunakan untuk menganalisis data dan memberikan solusi. Yang ketiga, antarmuka pengguna, yaitu tempat pengguna berinteraksi dengan sistem. Contoh implementasi di dunia maya. Expert System banyak digunakan dalam dunia maya, yaitu sistem diagnosa medis, misalnya membantu dokter mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala pasien. Yang kedua, sistem rekomendasi belanja, yaitu memberikan saran produk berdasarkan data pembelian sebelumnya. Yang ketiga, penilaian risiko keuangan, misalnya digunakan di bank untuk menilai kelayakan pinjaman. Yang keempat, sistem perbaikan otomotif, yaitu membantu mekanik menemukan solusi masalah kendaraan. Sekarang kita masuk ke topik 3, yaitu protokol komunikasi data. Protokol komunikasi data adalah tulang punggung dari internet yang kita gunakan setiap hari. Bagaimana dapat berpindah dengan aman dan efisien? Jawabannya ada pada protokol komunikasi data. Definisi protokol komunikasi data adalah seperangkat aturan yang mengatur cara data dikirim, diterima, dan diproses di jaringan. Protokol ini memastikan komunikasi yang efisien antara perangkat. Contoh protokol HTTP dan HTTPS digunakan untuk mengakses sistem web. VTP atau File Transfer Protocol untuk transfer file di jaringan. TCP atau IP, dasar komunikasi di internet. SMTP dan POP3 untuk email. Peran protokol. Protokol memastikan data dikirim ke alamat yang benar, aman selama pengiriman, diterima dalam urutan yang benar. Sekarang kita masuk di topik 4, transmisi data. Transmisi data adalah proses memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain dalam dunia digital. Ini adalah elemen digital. Sekarang kita masuk ke topik 4, transmisi data. Sekarang kita masuk ke topik 4, yaitu transmisi data. Transmisi data adalah proses memindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam dunia digital ini adalah elemen utama yang memungkinkan komunikasi kita.
Jenis transmisi. Yang pertama, transmisi serial. Serial. Jenis transmisi. Yang pertama, transmisi serial. Terdiri dari data dikirim satu persatu. Yang kedua, transmisi paralel. Terdiri dari banyak data dikirim sekaligus. Teknologi transmisi. Yang pertama, wireless. Terdiri dari Wi-Fi, Bluetooth. Yang kedua, kabel. Terdiri dari Ethernet dan fiber optik. Nah, sekarang kita masuk ke topik kelima, manfaat. Sekarang kita masuk di topik 5, manfaatan 5 teknologi informasi di berbagai bidang. Teknologi informasi telah menambah hampir semua aspek kehidupan kita. Mari kita lihat 5 teknologi informasi utama dan bagaimana penerapannya. Pemanfaatan teknologi berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan. Di bidang pendidikan, implementasi platform e-learning nasional, penggunaan AR atau VR untuk pembelajaran hasil. Akses pendidikan meningkat 60%. Yang kedua, kesehatan. Sektor kesehatan. Telemedis di Papua, sistem rekam medis digital. Dampak pelayanan kesehatan menjangkau daerah terpencil. Yang ketiga, bisnis. Transformasi bisnis, digitalisasi UMKM, implementasi e-commerce, hasil peningkatan omset 40%. Yang keempat, transportasi, Kota Pintar Surabaya, Comet Center, monitoring sistem transportasi cerdas, dampak pengurangan kemacetan 30%. Yang kelima, pertanian, smart agriculture, monitoring lahan digital, sistem prediksi cuaca, hasil optimalisasi. Kesimpulan, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang, berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis menjadi lebih efisien dan inovatif. Teknologi ini membuka peluang besar untuk masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi saya hari ini. Kalau ada salah, mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.